Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailur Mukorobin. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pemandu Yolanda Norasia MSI. Di sini saya mereview jurnal internasional yang berjudul Some Mathematical Models for Longevity Risk in the Annuity Market in the Pension Fund. Nah, di sini untuk identitas jurnalnya yang pertama ada judul. Judulnya itu Some Mathematical Model for Longevity Risk in the Annuity Market and the Pension Fund. Yaitu memiliki judul beberapa model matematika untuk resiko umur panjang dalam anuitas pasar dan dana pensiun. Di sini penulisnya itu ada 3 orang, yaitu ada Yulian Miresea, ada Mihaela Kofriga, Radu Sebana. Yang di sini itu jurnal dari Prosedia Economic dan Finance. Kemudian volume 15 dengan halaman 115 sampai 122 pada tahun 2014. Oke, di sini saya review pada tanggal 29 November 2021. Oke, untuk abstrak, akhir-akhir ini perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dihadapkan pada risiko umur panjang, yaitu meningkatnya usia harapan hidup. Risiko atau bahaya ini dan penurunan jumlah wajib pajak karyawan itu merupakan kesulitan besar di pasar anuitas dan dana pensiun. Oleh karena itu, lembaga-lembaga perlu menyediakan sarana yang efisien dan sesuai untuk melakukan cross-sell atau pengalian sebagian dari risiko umur panjang ke perusahaan reasuransi atau ke pasar keuangan. Pasar untuk derivatif umum panjang berkembang. Oke, karena industri asuransi ini sudah memenuhi persyaratan khusus terkait dengan risiko umur panjang, makalah ini itu akan mengembangkan beberapa model untuk tingkat kematian dan harga mengingat risiko umur panjang. Itu mengenai perkiraan tingkat kematian, penulis membuat beberapa pernyataan berdasarkan berbagai model untuk populasi Rumania. Untuk tambahannya, makalah ini itu memperluas beberapa model untuk sekuritalisasi obligasi jangka panjang atau pinjaman, serta penulis itu juga memberikan ilustrasi numerik dari model yang dibahas. Pendahuluannya, di sini itu perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun itu menghadapi risiko umur panjang, yaitu risiko bahwa tren perbaikan umur panjang itu berubah secara signifikan di masa depan, sehingga menyebabkan kesulitan dan perhitungan harga yang pemesanan karena meningkatnya harapan hidup serta menurunnya jumlah wajib pajak pegawai. Untuk masalah utamanya di sini itu adalah bahwa pensiun hidup itu lebih lama dari antisipasinya. Jadi akibatnya kantor umur hidup membayar lebih lama daripada diantisipasi tersebut. Dari margin keuntungan mereka telah karena tuh keuntungan mereka itu terkikis dalam prosesnya seperti itu. Pemaparan risiko umur panjang itu menjadi masalah serius, namun secara tradisional perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun hanya memiliki sedikit cara untuk mengelolanya. Nah, obligasi umur panjang adalah alat yang melindungi risiko umur panjang jangka panjang yang mereka hadapi. LB adalah obligasi anuitas yang kuponnya tidak tetap dari waktu ke waktu. Setiap tahun menurut persentase penduduk yang meninggal pada tahun itu, pembayaran kupon yang diuangkan oleh kantor kehidupan atau program pensiun berkurang. Lembaga-lembaga perlu menyediakan sarana yang efisien dan sesuai untuk melakukan mentransfer sebagian dari risiko umur panjang bagi perusahaan reasuransi. Kemungkinan penyebab kesulitan dana pensiun itu adalah risiko umur panjang, tabel kematian yang tidak disesuaikan, perkiraan berdasarkan data lama atau perkiraan untuk seluruh populasi, sedangkan yang menarik hanya kolektivitas kecil. Tidak mengintegrasikan model stokastik dalam prediksi, khususnya di Rumania. Jumlah pensiun yang lebih besar sehubungan dengan jumlah pembayaran pajak karyawan. Jadi makalah ini itu akan membahas tentang pengembangan model tingkat
kematian dan model penetapan harga dari risiko umur panjang. Kemudian penulis itu membuat beberapa komentar tentang mengenai kematian atau pendekatan stokastik. Selama abad terakhir ini kecenderungan penurunan angka kematian itu terus-menerus dan yang menyebabkan meningkatnya biaya untuk sistem asuransi sosial. Oleh karena itu, model prediksi kematian ini dikembangkan. Proyeksi tingkat kematian spesifik usia untuk populasi Amerika Serikat diusulkan di Lee dan Charter pada tahun 1992. Metode mereka itu mengekstrapolasi dari perspektif perilaku yang direkam di masa lalu. Prediksi yang dihasilkan menunjukkan tingkat kematian menurut umur, dengan asumsi bahwa tren penurunan angka tersebut juga akan terus berlanjut di masa datang. Poin utamanya adalah menguraikan kematian spesifik usia dan dua komponen, indeks kematian yang bervariasi waktu dan satu set konstanta usia tertentu. Untuk modelnya, pertama itu ada model klasik seperti ini, kemudian ada model Lee Charter juga. Model ini digunakan untuk menentukan parameter usia tertentu yang menunjukkan tingkat mortalitas rata-rata. Beberapa usia angka kematian mengalami penurunan lebih cepat dari yang lain. Parameter harus memenuhi kendala tertentu sehingga model dapat diidentifikasi. Kemudian model yang ketiga itu ada model Renshaw dan Haberman pada tahun 2006. Nah, di sini itu menyatakan bahwa KT itu adalah parameter spesifik waktu, yaitu indeks tingkat kematian, di mana untuk BX adalah parameter usia tertentu yang menunjukkan respon dari setiap usia ke waktu parameter KTI tersebut. Oke. Selanjutnya adalah penulis mengaplikasikan perhitungan model matematika yang sudah dijabarkan untuk penduduk Rumania, khususnya orang yang berusia 10 sampai 40 tahun. Nah, di sini untuk keterangannya laki-laki itu yang di perkotaan ada Q1X, laki-laki di pedesaan itu Q3X, perempuan di perkotaan Q2X, dan perempuan di desa itu Q4X. Ini adalah bentuk gambarnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah model sekuritalisasi risiko umur panjang melalui obligasi. Secara umum, model yang diberikan dalam Leventis ini pada tahun 2008 kami mengembangkan model matematika ini, maksudnya masuknya itu penulis itu mengembangkan model matematika untuk menghitung premi dan harga yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dan investor, membiarkan itu menjadi kompensasi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi untuk setiap menerima manfaat atas jumlah yang diperkirakan. Nah, di sini ada siklus gambarannya. Ini. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah ilustrasi numerik. Nih, gambar 3, maksudnya gambar 3 ini gambar yang di bawah ini. Gambar 3 itu menunjukkan evolusi di sifat dana pensiun dalam jutaan euro di Rumania. Evolusi ini menyiratkan perhatian serius dan tindakan harus diambil untuk menutupi dan mengurangi defisit yang meningkat. Untuk saat ini di Rumania, para pensiun itu menerima pensiun mereka dari anggaran negara. Namun, dalam 30 tahun, prediksi pemerintah itu menunjukkan bahwa anggaran negara tidak dapat mendukung lebih dari 40% dari jumlah pensiun yang mereka pensiunkan saat itu. Konsekuensinya tidak hanya pemerintah yang harus mengajukan solusi terkait kebijakan seperti kebijakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga perusahaan asuransi yang beroperasi di Rumania. Itu harus mengelola dengan bijak dana pensiun swasta yang mulai berkembang kebelakangan ini. Untuk yang terakhir, solusinya adalah untuk model yang diusulkan disajikan di atas. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Kemudian ini ada hasil numeriknya di bawah gambar ketiga.
Kemudian untuk kesimpulannya di tahun-tahun mendatang itu peraturan solvabilitas baru akan diterapkan dan itu akan mengintensifkan pengembangan solusi pengalihan risiko alternatif seperti risiko umur panjang, aturan penetapan harga untuk digunakan dalam bisnis asuransi, terutama untuk sekuritas terkait umur panjang. Itu harus memperhitungkan penjumlahan ekonomi dan demografi yang merugikan. Sejauh ini, karena pasar umur panjang itu belum matang dan tidak lengkap, metodologi replikasi keuangan standar menjadi rumit. Dalam hal ini, penetapan harga indifferent dan melibatkan maksimalisasi utilitas tampaknya merupakan sudut pandang yang lebih tepat untuk diadopsi. Di sini penulis itu memberikan saran untuk dana pensiun yang sedang mengalami kesulitan, yaitu diantaranya adalah kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan penghematan atau mengurangi manfaat pensiun-pensiun, meningkatkan usia pensiun. Ini kebijakan yang menciptakan lapangan kerja. Pendekatan teoritis supaya pemodelan dan peramalan tingkat kematian menghasilkan tabel kematian prospektif. Metode lanjutan dalam pengelolaan keuangan dana pensiun, sekuritas risiko umur panjang melalui obligasi umur panjang dan proposal yang ini yang sedang saya bahas ini itu jadikan sebagai pinjaman maaf eh, yang menyangkut obligasi umur panjang tetapi keseimbangan yang dicapai tanpa libur itu suku bunga itu menggunakan pinjaman obligasi sebagai gantinya. Padahal untuk kelebihannya ini bahasa yang digunakan itu cukup mudah. Jadi di sini tuh bahasa-bahasanya eh, cukup mudah dipahami untuk ditranslate. Kemudian khususnya untuk mahasiswa ya. Nah, pembahasannya itu juga runtuh mulai latar belakang yaitu permasalahannya hingga memberikan solusi. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu pada bagian model matematika itu terdapat beberapa simbol yang kurang jelas sehingga pembaca kurang memahami bagian tersebut. Jadi di sini banyak apa namanya model matematika yang menurut saya itu agak susah untuk dipahami seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.